Mereka berkumpul untuk bertemu, menjalin silaturahim, dan merintis sinergi untuk berbuat baik kepada sesama, kepada halayak tidak sebatas anggota alumni mereka. Dalam suasana reuni, mereka kembali berkumpul, menjalin keakraban, bercerita tentang masa lalu di kampus. Kegembiraan para peserta reuni tergambar dari wajah-wajah ceria setelah berpisah selama puluhan tahun. Kita dengar apa yang dikemukakan oleh ketua tim penyelenggara pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak. Kemudian rekan-rekan yang lain, mungkin kita sebut saja mewakili bahwa sahabat setia Aba dan Sastraumia. Sekali lagi saya bilang alhamdulillah pada hari ini saya pikir semua bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak ada yang saya paling bahagia berkali. Karena kita dapat mengumpulkan teman-teman ya. Dan ini sesuai dengan An-Nisa ayat 1 maupun 3 awal. Adapun hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa pentingnya silaturahmi. Ya. Maka pada tanggal tepat hari ini 2 tahun 2 bulan, tanggal 26 juga kita buat satu grup WA yang kita namakan WA Ika Awalnya. Setelah 40 tahun kita tidak ketemu ya. 40 ya, sekitar 40 tahun ya. 40 tahun. Tepatnya tahun 82, sekarang 2022 ya. Tidak terasa, berarti 40 tahun kita tidak ketemu. Baru hari ini kita ketemu. Ya. Coba kita bayangkan gimana itu bahagianya. 40 tahun tidak ketemu, hari ini kita ketemu. Dan insya Allah tahun depan kalau kita sehat ya, kalau kita sehat, kita akan buat yang lebih besar lagi ya. Karena gimana? Mengapa fakultas lain bisa, kita tak bisa? Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Ya. Tapi kalau bisa diadakan itu paling telat 1 bulan setelah Idul Fitri. Jadi masih ada hawa-hawa Idul Fitri gitu. Ya. Saya disampaikan Ibu Nur, waktu Anda cuma 7 menit gitu kan. Saya tidak tahu kenapa kasih 7 menit. Karena biasanya saya kalau ngomong itu bisa 1 jam gitu. Coba karena beliau mengatakan 7 menit, nah itu jadi komitmen kita lakukan 7 menit. Saking bahagianya, ya, sulit saya mau ngapa gitu. Kalau tempat lain itu lancar. Sekarang saya lihat ya yang cewek-ceweknya masih pada bugar, tapi ya alhamdulillah gemuk gitu ya. Kemudian di bapak-bapaknya juga saya lihat sehat-sehat ya, alhamdulillah sehat. Dan di grup ya kita alhamdulillah ada Pak Nur, ya, Pak Ustaz kita, yang sering kasih mengenai terjemahan segala macam itu bagus sekali. Dan mungkin saya pikir setelah saya teliti orang per orang, kita sebenarnya bisa bersinergi satu sama yang lain. Saya bisa. Kita mungkin bisa ceritakan apa ya, mungkin ada peluang-peluang bisnis juga boleh kita bisa share di grup itu. Kalau ada peluang bisnis yang bisa kita garap gitu ya. Dan saya juga bisa, dan memang Bapak ada butuh ya, jika ada sesuatu yang membuat, terutama untuk teknikal, bisa share ke saya. Saya kira itu saya berkali saya untuk sementara. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, dan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian maupun Ibu-Ibu, dan juga kepada tim kita ini, ada Ibu Jamila, ada Ibu dan yang lain-lain ya. Terima kasih sehingga acara ini bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, alumni Aba Umi menekuni berbagai profesi. Ada menjadikan bahasa Inggris sebagai hard skill mereka, melanjutkan pendidikan bahasa Inggris dan menjadi dosen. Banyak di antara alumni menjadikan modal kemampuan bahasa sebagai soft skill atau keahlian penunjang yang sangat membantu dalam pendidikan lebih lanjut dalam disiplin ilmu berbeda. Banyak pula di antara alumni Aba Umi
Mereka menjalani profesi pemandu wisata bahasa Inggris. Tetapi beberapa di antara mereka tidak hanya pemandu bahasa Inggris, tetapi bahasa lain seperti bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Italia. Ada pula yang memperdalam bahasa Arab dan menjadi guru bahasa Arab, tidak hanya dalam kelas, tetapi merambah ke media sosial. They speak to the world. Mereka bicara kepada dunia. Nampaknya dengan model kemampuan satu bahasa asing, memudahkan untuk mempelajari bahasa asing lain. Ini juga mungkin berkat doa dan harapan suci para pendiri UMI yang bernaung di bawah badan wakaf. Mereka ikhlas mewakafkan tanah begitu luas di Jalan Kakatua, kampus pertama Universitas Muslim Indonesia.